di masa operasional ini, yang harus kita kuatkan itu apa sih? Rutinitas. Kemudian apa lagi? Aturan. Segala sesuatu ada aturan. Makan ada aturan. Mandi ada aturan. Makanya Bu, ketika anak-anak masuk masa praoperasional, Ibu jangan suka membiasakan anak-anak nih, misalnya nih, kalau anak itu masuk kamar mandi sambil bawa mainan, apa yang terjadi? Biasanya dia akan main, sehingga di kamar mandinya itu lama sekali. Jadi, biasakan, kalau anak memang aktivitas mandi, mandi saja. Itu kan berkaitan dengan air ya. Lalu, tidak ada anak yang tidak suka main air. Nah, aktivitas bermain air ini, ibu fasilitasi dalam kesempatan bermain dengan air, membuat anak itu bisa membedakan kapan saya bermain air dan kapan saya melakukan aktivitas mandi, tapi sama menggunakan air. Nah, ini membantu agar anak lancar ketika melakukan aktivitas mandi, terutama ketika anak sudah memasuki usia sekolah. Nah, kemudian dengan membuat rutinitas, anak itu menjadi belajar untuk mengelola waktu, dan dia bisa belajar untuk mengantisipasi, melakukan refleksi. Anak belajar bertanggung jawab, ya, dan anak juga paham bahwa segala sesuatu itu ada batasan. Dia tidak bisa semau-maunya, dan ini akan membuat anak-anak belajar meregulasi emosinya. Nah, yang mungkin salah satu yang sangat menantang adalah ketika kita meminta atau berbicara sesuatu kepada anak-anak kita ya, lalu anak itu mendebat karena mereka sedang pada saat puncak egosentris. Nah, sesungguhnya puncak egosentris ini memang ditunjukkan ya, mereka kalau kita bilang A, mereka A minus ya, tetapi sesungguhnya itu adalah kebutuhan anak, atau dengan kata lain itu adalah perkembangan anak yang ingin menunjukkan bahwa kalau di usia 0 sampai 2 tahun, anak itu belajar bahwa fisiknya dia, tubuhnya dia, itu berbeda dengan tubuhnya orang tua. Ya. Jadi kan pada saat anak dalam rahim, anak itu menyatukan dengan ibu. Lalu ketika lahir, anak itu tidak langsung paham bahwa tubuh saya dengan tubuh itu berbeda. Ya, tubuh saya dengan tubuh ayah itu terpisah. Nah, ini anak belum paham tentang itu. Di usia 0 sampai 2 tahun, anak sedang belajar mengeksplorasi tubuhnya, membuat dia paham bahwa tubuhnya ini ada ujung-ujungnya, ada tubuh saya, ada tubuh orang tua. Nah, di usia setelahnya, nah sebagai satu bentuk daripada kemampuan berpikir yang lebih berkembang, anak mulai menunjukkan bahwa aku punya cara berpikir yang berbeda juga dengan cara berpikir ayah dan ibu. Nah, ini menunjukkan bahwa aku tuh memang berbeda loh dengan ibu gitu. Aku punya keinginan lain, aku punya hobi yang berbeda, aku punya kesukaan yang berbeda. Nah, termasuk tentang cara pandangnya juga berbeda. Sehingga mereka suka sekali nih kalau kita terapkan dengan aturan. Lalu anak itu mencoba untuk negosiasi. Itu wajar, Bu. Jadi misalnya, kita sudah kasih waktu sama mereka. Waktu main hanya sampai jam 5 sore ya, waktu main di luar, begitu jam 5 kalian harus pulang. Nah, anak-anak sekali-kali mencoba tuh negosiasi sama ibunya, Bu, mainnya belum selesai, boleh ya sebentar lagi ya, gitu, ya kan? Terus kita kalau meresponnya yang seperti ini, Bu, nggak usah marah-marah, karena apa? Memang anak lagi begitu, gitu loh, ya. Tetapi kita tetap harus menyampaikan bahwa aturan adalah aturan. Jadi kalau misalnya anak lagi main Lego, waktunya sudah habis. Nah, waktu untuk bermain sudah habis loh. Ini adalah waktunya untuk tidur. Nanti kalau kita tidur terlalu malam, besok pagi apa yang terjadi? Aku belum selesai, Ma. Oke, kalau memang seperti itu, bagaimana? Belum selesai. Mama kasih kesempatan ya. Mama kasih kesempatan 10 menit lagi. Anak 3 tahun belum paham. Mereka belum paham tentang waktu yang abstrak. Jadi kalau kita kenalkan kepada anak 3 tahun, 10 menit lagi ya, buat mereka apa sih 10 menit gitu. Maka memberikan jeda waktu kepada mereka untuk menyelesaikan adalah dengan sesuatu yang bisa mereka tangkap. Oke, Ibu kasih waktu, Ibu hitung ya, 1 sampai 20. Kamu menyelesaikan kegiatanmu ya. Ibu hitung. 1, begitu sampai menunggu anak. Ya, dan jangan menghitungnya 1, 2, 3, 4 sampai adanya anak-anak tuh merasa diburu-buru gitu. Ibu, waduh anak tambah panik tuh. Biasanya kalau tambah panik begitu dia kesel banget tuh.
ibu. Nah, kayak begitu tuh, ya. Jadi cobalah kita berlatih untuk menegosiasi dengan anak, tetapi intinya adalah aturan, tetap aturan. Tetapi anak kemudian, oh ya, saya terima itu dengan senang. Kenapa? Karena saya dikasih waktu untuk saya memiliki kontrol diri terhadap apa yang saya lakukan. Nah, saya mau share ini, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Coba lihat, ini anak usia 3 tahun ngajak debat ibunya ya. Pendapat dia itu adalah pendapat yang benar. Ya. Ya. Baik, Ibu lihat ya, itu anak-anak 3 tahun modelnya kayak begitu, Bu. Listen to me. Kata ibunya, kamu nggak dengarkan saya, gitu. Dengar, gitu ya. Nah, jadi seperti itu, Bu. Ya, jadi anak-anak usia 3 tahun memang lagi masa-masanya selain kemandirian secara fisik, maka kita juga harus kasih kesempatan kemandirian secara mental. Ya, artinya adalah kita kasih kesempatan kepada anak untuk mengambil satu keputusan. Jadi, biarkan anak untuk mengambil satu keputusan selama keputusannya itu bukan terkait dengan halal dan haram ya. Kalau halal dan haram tuh nggak boleh. Ada yang mau makan babi atau tidak? Oh itu nggak boleh. Ya, itu kalau itu terus fix gitu loh. Kalau masalah syariat itu nggak ada pilihan. Ya, anak-anak kita ketika usia 12 tahun itu nggak bisa kita tanyakan begini kepada anak perempuan kita. Ada yang mau pakai jilbab atau tidak? Itu nggak boleh ya, karena itu udah berkaitan dengan hukum syara. Tetapi yang kita berikan itu adalah pilihan-pilihan yang memang dibolehkan. Ada yang mau pakai baju apa hari ini? Aku mau pakai baju warna merah. Padahal hari itu adalah hari kita mau ajak anak keluar, terus lagi panas dengan terik. Jadi kalau anak pakai keluar gitu, sementara anak kita misalnya kulitnya hitam gitu kayak saya ya, itu kan membuat kelihatannya seperti apa gitu penampilannya. Nah, tapi biarkan saja anak mau belajar untuk mengambil keputusan. Karena itulah kenapa kami para guru di TK Anak Soleh pada saat anak mau main, bukan kita yang menentukan anak harus main apa, tapi kita kasih kesempatan kepada anak. Hari ini kamu mau main apa? Ini ada main ini. Kamu mau pilih yang mana? Ya, dan ternyata ketika kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memilih apa yang akan dia lakukan, anak makin belajar mandiri dan mereka lebih mudah untuk diajak negosiasi. Betul loh. Contoh misalnya, ketika anak mau memainkan Lego, lalu Lego itu kita sampaikan, Lego hanya untuk 3 orang. Nah, setelah ada 3 temannya lebih dulu memilih, lalu anak ini bilang, aku mau main Lego. Waduh, mohon maaf, Lego untuk 3 orang. Kamu boleh memilih mainan yang lain? Masih ada mainan yang lain yang belum dimainkan atau dipilih oleh temanmu. Nah, ternyata apa? Responnya, anak itu lebih mudah untuk menerima. Dia nggak maksa, pokoknya aku harus main itu. Ada anak-anak juga yang tetap kekeh. Apa yang kita mau, cenderung di dalam hatinya itu ada pemberontakan. Jadi kenapa anak-anak remaja banyak ya, anak remaja yang ketika misalnya di dalam rumah mereka adalah yes dalam pengertian manut saja apa yang dikatakan oleh orang tuanya, tetapi begitu ya, karena apa? Karena mereka tidak terbiasa untuk dilibatkan dalam suatu deep communication atau di dalam suatu komunikasi yang mendalam, yang kita itu di situ saling bertukar gagasan. Communication ya, dalam kegiatan merancang bersama visi misi keluarga, kemudian rencana-rencana yang dilakukan, anak akan lebih mudah untuk diajak kerjasama. Dan yang selanjutnya ada sering-seringlah anak dikasih kesempatan untuk melakukan eksperimen sederhana. Di usia 0 sampai 2 tahun anak masih trial and error. Begitu lihat usia 2 tahun, anak sudah mulai tidak trial and error, tapi dia sudah mendapatkan foresight. Foresight itu apa gini? Dia sudah bisa mengambil satu pelajaran dari pengalaman yang dia
pengalaman main yang dia lakukan sebelumnya, lalu kemudian ketika dia main hal yang sama, dia sudah tidak lagi trial and error, tapi sudah ada satu persepsi tertentu yang ada dalam kepala anak. Kemudian, nih ini penting banget, ya, hubungan benda dengan kejadian dan kejadian itu kuat banget. Karena itu kalau misalnya anak-anak kita nih pergi diajak ke mana? Ke supermarket, ya, kita sudah sampaikan kepada mereka, ibu mau belanja ini, gitu ya. Begitu sampai di supermarket, wah anak mau boneka, mau mainan, yang itu nggak ada dalam perjanjian kita. Nah itu kita harus kuat Bu, ya, bahwa kita ada deal-deal loh yang harus kita sepakati, gitu ya. Ada hubungan kejadian dengan, ada hubungan benda dengan kejadian, ada kejadian dengan kejadian. Contoh misalnya saya tampilkan di sini ada anak yang main mandi di atas, di dalam ini ya, tempat cuci piring, kelihatannya lucu. Tapi sebetulnya ini ada sesuatu yang tidak bisa kita biarkan. Karena apa? Karena ada hubungan benda dengan kejadian dan ada kejadian dengan kejadian. Ruang kreativitas bukan di situ, ruang kreativitas itu. Dan yang perlu untuk distimulasi juga adalah main peran. Kenapa? Karena main peran ini akan bisa membantu anak. Kan main peran ini gini ya, main peran itu adalah anak memerankan sesuatu dari apa yang dia lihat. Lalu kemudian semua peristiwa yang dia alami, dia coba tampilkan di dalam main peran. Nanti ibu akan lihat seperti apa tampilannya, dan bisa jadi apa yang anak tampilkan itu adalah sesuatu yang keliru, yang anak tangkap. Mungkin karena pada saat itu juga kita tanpa sadar, kita melakukan sesuatu dan ternyata itu apa dicontoh oleh anak. Ya, misal, ketika anak menggendong bayi, lalu anak itu bilang, oh, kamu nakal, kamu bodoh, gitu, ya. Aduh, kita tahu nih, wah ini anak salah nih, nggak boleh begitu, gitu kan. Nah, bisa jadi itu adalah representatif dari apa yang kita lakukan pada anak kita. Nah, kalau kita sudah bisa melihat hal tersebut pada anak pada saat anak yang peran, nah kita bisa punya program koreksi terhadap diri kita dan koreksi terhadap persepsi yang anak lakukan. Karena itu di anak-anak TK ya, di sekolah-sekolah taman kanak-kanak itu penting sekali untuk membuka sentra main peran ya. Karena sentra main peran itu adalah sentra yang banyak mengembangkan kemampuan anak, mulai dari komunikasi, kerjasama, simbolik, kemudian kemampuan negosiasi, pokoknya banyak sekali ya, termasuk kemampuan untuk meregulasi emosi. Nah, komunikasi cinta bagi anak usia 3-4 tahun sama Bu dengan yang sebelumnya. Mereka masih perlu sentuhan, mereka masih perlu pelukan, mereka masih perlu ciuman, mereka masih perlu quality time dari kita. Bahasa kita tetap harus bahasa yang bermutu, tapi pelayan kita sudah banyak yang berkurang. Anak-anak sudah bisa melakukan banyak hal yang bisa mereka lakukan sendiri. Dan pada saat mereka mampu melakukannya, afirmasi. Afirmasi itu apa? Afirmasi itu adalah pujian. Pujian terhadap apa yang sudah berhasil mereka lakukan. Baik Ibu-Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Waktunya sudah jam 11 lewat ya. Saya mohon izin Bu Nina untuk langsung saja memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang saya lihat di chat ini ya. Di sini ada yang bertanya, saya memiliki siswa yang usianya 4 tahun saat ini. Ananda masih sulit untuk memegang pensil dengan benar. Mungkin karena tangannya gendut. Bagaimana caranya? Baik. Untuk mengajarkan anak-anak yang motorik halusnya masih terhambat. Usia 4 tahun sesungguhnya anak sudah bisa memegang pensil dengan benar. Kemudian pada saat dia menggoreskan coretan di atas kertas, harus sudah tegas. Kalau anak itu tidak terstimulasi dengan baik, maka ibu akan lihat ketika dia membuat coretan, coretannya itu mengambang. Tahu mengambang ya Bu ya? Tipis banget. Jadi anak itu ketika memegang pensil tidak dengan kuat dia menggoreskannya. Nah, ada juga anak yang ragu-ragu pada saat menggoreskannya. Sesungguhnya ketika anak sedang menuangkan gagasan lewat coretan, banyak hal kalau gurunya peka ya, banyak hal sekali yang bisa ditangkap dari anak-anak. Nah, untuk anak-anak yang motorik halusnya belum terbangun, apa yang harus kita lakukan? Kita kasih stimulasi yang menyenangkan untuk melatih jari-jarinya agar lebih kuat. Caranya bagaimana? Kasih plastisin. Ya, jadi kalau dia belum kuat di jari-jarinya memegang pensil, itu jangan kita justru tiap hari drilling, menebalkan, membuat anak itu bosan. Tapi kasih kegiatan yang variasi, yang bervariatif. Kasih plastisin, berikan plastisin, ya. Plastisin bisa untuk membentuk aneka macam bentuk ya. Nah, kemudian setelah itu boleh bermain, kalau kami menyebutnya itu adalah
Jadi siapkan ini apa sih namanya, tepung maizena ya, tepung maizena, lalu ibu kasih air, lalu anak mainkan. Itu tepung maizena ketika dicampur dengan air, apa yang terjadi? Tepung maizena itu keras, tapi kemudian juga dia bisa cair. Nah, ini melatih motorik halusnya. Nanti ibu coba rasakan sendiri. Dan tepung maizena ini bisa digunakan kurang lebih sampai 1-2 pekan, Bu. Jadi nggak perlu tiap hari ibu keluarkan ganti tepung maizena, tidak ya. Memang ini ada yang berpendapat ini sesuatu kemubaziran ya, tetapi kalau kita lihat bahwa ini adalah bagian dari proses pendidikan dan kita bisa memberikan kepada anaknya dengan biaya yang tidak terlalu mahal, insya Allah memberikan manfaat. Karena apa? Karena sepanjang pengalaman kami ketika kami memberikan, namanya ublek ya, ketika kami memberikan kegiatan ublek ini, nggak mesti tiap hari diganti maizenanya. Bahkan untuk menarik perhatian anak, maizenanya bisa diberikan pewarna makanan. Jadi bukan pewarna pakaian, makanan. Di situ nanti ada harum-harumnya, membuat anak juga lebih tertarik lagi. Jadi kalau misalnya pekan ini kasihkan dulu maizena berwarna putih, pekan depan maizena warna lain dan ada harum yang lain. Nah, ini membuat anak tertarik untuk melakukannya. Lalu apalagi? Berikan kegiatan untuk ini Bu, main peran, tapi bukan main peran yang sesungguhnya. Ya, main peran yang terbatas. Contohnya apa? Misalnya main-mainan cuci piring, mainan sikat-sikatan, ya. Anak-anak suka, Bu. Karena kami di sekolah juga menyajikan kegiatan seperti itu. Jadi ada sebuah sentra namanya sentra bahan alam, di situ disiapkan sikat, di situ siapkan piring, di situ disiapkan baju-baju, yang anak boleh bermain, cuci baju, kemudian main sikat-sikatan. Nah, hal yang seperti ini bisa dikomunikasikan kepada orang tuanya. Karena apa? Motorik halus nggak mesti distimulasi hanya dengan memegang alat tulis. Kalau anak itu sering dilibatkan dalam kegiatan aktivitas sehari-hari di rumah, sebetulnya pada saat yang sama motorik halusnya itu terbangun. Coba deh ibu tanya kepada orang tuanya, apakah anaknya di rumah sudah nggak melakukan kegiatan kemandirian? Biasanya anak yang motorik halusnya terhambat, mereka juga di rumah tidak kurang diberikan ruang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada di sini yang bertanya anaknya usia 11 tahun, tapi saya tidak tahu pertanyaannya yang di mana ya. Saya baca di bawahnya, bagaimana menghidupkan kembali keinginan anak untuk bantu ibunya masak, karena sebelumnya udah dimatikan, dilarang ibu. Bagaimana membangunnya? Oh ya, cara membangunnya adalah mulailah dengan prolog dulu, Bu. Prolog itu dilakukan dengan cara kita membangkitkan minat anak dulu, Bu. Ya, misalnya ibu memasakkan sesuatu makanan, dan makanan itu anak-anak suka. Terus ibu tanya, enak nggak makanannya? Suka nggak? Oh, suka. Mau nggak? Nanti adik bisa bikin sendiri nih. Kalau adik bisa bikin sendiri, kapanpun adik mau, adik nggak tergantung sama ibu. Tinggal adik cari bahan, buat deh sendiri. Jadi buat prolog dulu yang membangkitkan anak itu mau mencoba. Ya, jadi bukan besok bantu ibu masak ya. Pasti anak-anak itu apa-apaan sih gitu kan. Jadi bangun dulu ketertarikan anak, yang membuat anak itu mau terlibat sedikit demi sedikit. Nah, pada saat anak itu juga sudah terlibat di dapur, ya. Nah, porsi pekerjaan pun jangan sekaligus. Porsi pekerjaannya bertahap, ya. Lebih banyak anak itu sifatnya membantu apa yang kita lakukan. Sampai anak itu melihat, oh begini caranya, lalu sampai kemudian anak itu nanti bisa mencoba untuk membuat satu masakan tertentu mulai dari awal sampai akhir. Di usia berapa? Anak-anak sebetulnya udah belajar memasak ketika mereka sudah tahu mana yang aman dan tidak aman ya, benda-benda di dapur, bagaimana cara menghidupkan kompor, ya, itu bisa. Saya pernah share di grup sahabat keluarga, ada anak yang sudah terlibat membantu memasak ibunya di dapur sejak usia 7 tahun, ya. Ada yang usia 4 tahun sudah bantu cuci piring. Nah, jadi sentra main peran itu, Bu, salah satu fungsinya, ya, salah satu manfaatnya adalah di sentra main peran itu anak berlatih dulu main cuci piring, main melipat baju. Nah, ketika mereka banyak berlatih, nanti di aktivitas yang seharusnya mereka betul-betul real melakukan, keterampilan-keterampilan itu sudah banyak terlatih. Jadi di usia pada saat 1-2 tahun, Bu, kasih aja anak-anak sikat.
tapi bukan untuk nyikat kamar mandi, buat main-mainin aja, ya. Nanti mereka dengan berbekal dari main-main tadi, otot-ototnya juga menjadi kuat, jari-jarinya menjadi terampil. Ketika kita kasih tanggung jawab betul-betul membersihkan kamar mandi di usia yang memang dia bisa melakukannya, nah otot-ototnya itu sudah mendukung untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Saya kira demikian Bu Nina yang bisa saya sampaikan kali ini. Sudah jam 11:15. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk para muslimah sahabat.